Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menemui masa aksi yang berunjuk rasa kemarin di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan meminta agar penyampaian pendapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Sabtu dini hari, kendaraan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono membelah masa aksi yang berunjuk rasa di Mapolda DIY. Kedatangan Sri Sultan disambut sukacita para pendemo, bahkan masa mengiringi rombongan Sri Sultan menuju ke gedung Mapolda. Di dalam gedung Mapolda DIY Yogyakarta, perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka di hadapan Sri Sultan. Aksi ini. Jaga warga. Buka mas, kiri kanan, yuk, ngambil gambar kiri kanan. Sultan kemudian keluar gedung dan menemui massa. Selain meminta agar polisi membebaskan 8 demonstran yang ditangkap, Gubernur DIY juga meminta agar massa mengakhiri aksi mereka. Yang ikut demonstrasi. Jadi harapan saya dengan kondisi ini, yang terakhir harapan saya ya sudah, karena sudah pagi, jam 1 pagi, semua capek ya pulang aja. Kita sudah ditunggu orang tua kita. Sultan berharap kondisi di Yogyakarta kembali kondusif dan warga bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan damai dan tertib. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Wali Kota Solo Respati Ardi meninjau sejumlah wilayah yang menjadi lokasi aksi unjuk rasa. Aksi yang sempat memanas Jumat malam kini sudah kondusif. Wali Kota Solo Respati Ardi mendatangi sejumlah wilayah di Solo, Jawa Tengah pasca aksi massa. Ia memastikan layanan publik tetap berjalan normal dan meminta masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, 2 rumah sakit rujukan dan 17 puskesmas untuk menangani bila ada korban luka. Mohon dari seluruh elemen yang terlibat menjaga kondusivitas dan dapat bertugas bisa baik di ruang rumah. Sebelumnya aksi massa berlangsung di Markas Brimob, kemudian berlanjut ke kawasan Geladak dan Jalan Jenderal Sudirman hingga DPRD Solo. Sejumlah kendaraan dan water barrier jadi sasaran massa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan Jumat malam. Di rumah duka, Prabowo menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga korban. Presiden Prabowo Subianto datang bersama rombongan ke rumah duka Afan Kurniawan di kawasan Menteng Pulo, Jakarta pada Jumat malam. Di rumah duka, Presiden langsung bertemu dengan orang tua korban dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Prabowo juga meminta Polri mengusut tuntas secara transparan terkait kematian Afan Kurniawan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah bantuan sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa yang menimpa Afan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rizal Patria, yang juga turut hadir ke rumah duka bersama rombongan Presiden Prabowo. Alhamdulillah tadi Bapak menyampaikan duka cita yang mendalam dan juga Bapak memberikan bantuan. Dan tentu ini bentuk keprihatinan Bapak sebagai Presiden. Kita bersyukur Bapak datang langsung ke rumah, mengunjungi rumah kediaman daripada almarhum tadi, dan juga alhamdulillah tadi Bapak mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan harapan dari keluarga, dan Bapak memberikan dukungan dan juga bantuannya.
termasuk ya pokoknya bantuan semua yang menjadi harapan keinginan keluarga Bapak Prabowo termasuk rumah ya. Sebelumnya, 7 anggota BRIMOB telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian dan ditahan di penempatan khusus terkait peristiwa kematian Afan Kurniawan. Polri pun berjanji penyelidikan akan dilakukan secara transparan dan objektif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 fakultas di kampus UIN Alauddin Makassar, Goa, Sulawesi Selatan terlibat bentrok. Akibat bentrok, sejumlah kaca jendela gedung kampus pecah. Bentrokan antara 2 fakultas ini terjadi di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, UINAM, di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 kelompok mahasiswa yang diduga dari Fakultas Saintek dan Syariah saling kejar dan saling lempar batu dan kayu hingga ke bagian belakang gedung perkuliahan. Petugas security kampus yang berjaga pun berusaha menghalau bentrokan yang terjadi antara 2 fakultas, namun usaha petugas keamanan tidak diindahkan oleh mahasiswa. Bentrokan pun terhenti setelah 2 jam berlangsung, serta sejumlah petugas kepolisian dan security melakukan negosiasi dengan kedua kubu mahasiswa agar membubarkan diri dan kembali ke gedung fakultas masing-masing. Masuk, kemudian ada terjadi, dan itu bukan di dalam kampus, di luar kampus. Rekaman itu terjadi di luar kampus. Faktanya salah satu panitia yang ditikam dari Fakultas Saintek, dan yang menikam sudah ditangkap, diamankan oleh polisi, dan itu bukan mahasiswa. Sementara aktivitas perkuliahan di dalam kampus akan digelar secara online hingga tanggal 4 September 2025. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, 3 WNA asal Cina terekam CCTV saat mencuri perhiasan serta uang tunai senilai 4,5 miliar rupiah di sebuah rumah kosong di Tangerang, Banten. Dua warga negara asing ini ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang karena terbukti mencuri perhiasan dan uang miliaran rupiah. Para pelaku berniat kabur ke luar negeri. Sebelumnya dalam kamera CCTV merekam aksi sindikat pencurian rumah kosong. Para pelaku berjumlah 3 orang beraksi di perumahan elit Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang. Para pelaku menggasak perhiasan berupa berlian, mutiara, dan uang tunai total senilai 4,5 miliar rupiah. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku yang merupakan WNA asal Cina di Bandara Soekarno-Hatta. Diduga mereka akan kabur ke negaranya, sementara itu 1 orang lagi berhasil lolos. Diamankan ada 2, namun pelaku dari tangkapan CCTV atau kamera di rumah itu ada 3 pelaku. Kerugian kurang lebih diperkirakan antara 4,5 miliar. Pelaku yang 1 sudah kembali ke daerahnya atau ke wilayah di negaranya di Wangsa. Kini para pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi kini berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Cina untuk mencari pelaku lain yang buron. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Puluhan warga yang menjadi korban investasi bodong mengamuk di sebuah kantor di Pekanbaru, Riau. Sejumlah korban menuntut pengembalian uang karena merasa ditipu oleh perusahaan investasi. Ini kan mobil kan? Sejumlah warga yang menjadi korban investasi bodong menggeruduk dan mengamuk di sebuah kantor di Jalan Nenas, Sukajadi, Pekanbaru. Warga yang kelihatan emosi bahkan menganiaya pimpinan perusahaan karena kesal dengan uang yang sudah diinvestasikan tak kunjung dicairkan. Kasus ini memicu penyanderaan yang dilakukan sejumlah korban menuntut pengembalian uang. Polisi yang menerima laporan menutup sementara kantor dan memasang garis polisi untuk dilakukan penyelidikan. Polisi menetapkan 3 tersangka yang merupakan komisaris dan direktur perusahaan. Beberapa masyarakat ini pinjamkan mobil selama 3 tahun.
Ternyata mobil itu adalah mobil rental dan investasi itu tidak ada. Ya, jadi di PT ASA kita juga sudah cek dengan OJK, tidak ada juga izinnya terkait masalah pengumpulan uang kepada masyarakat. Hingga saat ini, Polresta Pekanbaru telah menerima lebih dari 40 laporan polisi dari masyarakat. Jumlah korban diperkirakan mencapai lebih dari 400 orang dengan total kerugian sementara mencapai 40 miliar rupiah. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat serta potensi korban di luar wilayah Riau. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga mengalami luka di kepala usai dianiaya menggunakan sebilah senjata tajam oleh mantan suaminya di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Hajra, 45 tahun, seorang ibu rumah tangga ini mengalami luka robek di kepala akibat dianiaya oleh mantan suaminya, Lewa, di Jalan Malino Romang Polong, Kecamatan Bontamaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban melarang anaknya mengendarai motor menuju tempat KKN. Mendengar kabar tersebut, pelaku yang dalam kondisi mabuk miras langsung emosi mendatangi korban di rumahnya. Korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hingga korban dianiaya dengan senjata tajam. Korban langsung melaporkan mantan suaminya ke unit Reskrim Polres Goa. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku di rumah keluarganya. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Hanya gara-gara terlalu aktif, seorang balita di Jember, Jawa Timur disiram air panas oleh pacar ibunya. Korban mengalami luka bakar di leher serta mendapat pukulan dari pelaku. Bocah berusia 3 tahun ini mengalami luka bakar dan luka pukulan akibat ulah kekasih ibunya di Balung, Jember. Korban terluka di bagian leher akibat disiram air panas oleh pelaku. Pelaku dilaporkan bibi dan ayah kandungnya ke kantor polisi. Polisi menangkap pelaku dan ibu korban yang ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Jadi ibu korban ini menitipkan anaknya kepada pacar ibu korban di kantin rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jember. Selanjutnya ketika setelah menitipkan sore harinya anaknya kembali ke rumah, kemudian dilihat oleh ibunya ada luka melepuh. Korban akan mendapatkan pendampingan ke psikiater terkait psikis trauma atas kasus yang dialaminya. Terkait pemulihan psikologis bagi anak, itu sedang kita jadwalkan juga seperti itu. Itu memang mengalami lebam-lebam, luka-luka atau gimana sejatinya? Kalau secara kita melihat dari tubuhnya atau fotonya, ya memang ada seperti itu. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang karyawati pemasaran mobil di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di kamar kantornya. Pelaku ternyata office boy yang akan memperkosa korban namun melawan. Kantor pemasaran mobil di Soreang, Kota Parepare mendadak mencekam saat dini hari. Seorang karyawati ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah kamar lantai 2 kantor. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata pelaku teman sekantor korban yang berprofesi sebagai office boy. Pelaku ditangkap polisi dan dimintai keterangan. Motif pelaku membunuh korban karena hendak memperkosa. Karena korban sempat melawan, pelaku membunuh korban dengan senjata tajam. Pelaku ingin memperkosa korban
korban naik di lantai 2, masuk di kamar korban, ingin memperkosa, namun korban melakukan perlawanan meronta sehingga pelaku terlempar dan ada pisau di dekat pelaku. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Polres Bangka Barat mengungkap motif pembunuhan yang menewaskan pemuda di Kecamatan Pari 3, Bangka Barat, Bangka Belitung. Tersangka merasa tersinggung karena selalu dibantah oleh korban hingga terjadi penusukan. Tersangka pembunuhan terhadap Anton, warga desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, berhasil diringkus polisi. Tersangka berinisial MA, 18 tahun, ditangkap pada Kamis pagi saat berada di rumahnya, diringkus karena telah melakukan pembunuhan. Pembunuhan itu terjadi karena tersangka tersinggung terhadap perkataan korban. Petugas telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti sebilah pisau. Nah, modus operandinya pelaku melakukan penusukan terhadap korban menggunakan sebilah pisau bergagang kayu sebanyak 3 kali tadi di ketiak sebelah kanan, leher sebelah kanan, serta leher bagian belakang korban. Dan motifnya itu tadi dikarenakan pelaku tersinggung karena korban selalu menyahut perkataan pelaku. Sementara itu tersangka mengaku hilaf lantaran terbawa emosi dan sedang mabuk. Kenapa terpikir sampai nusuk? Mabuk. Udah sadar mabuk. Dari depan apa belakang, Dek? Dari depan, ada idal ya? Antri satu-satu. Tersangka penjual arak berinisial FM telah ditahan polisi dan dijerat dengan pasal tipiring. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan.